Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Nah, ini enak banget. Ini adalah paket sederhana menu yang bisa menemani ketupat ya. Ini telur balado atau telur disambelin dan sayur godok pepaya muda plus dengan krecek. Ini enak banget, bisa juga udah jadi hantaran yang sederhana ya. Langsung aja mari kita masak sayur godok pepaya dan telur disambelin. Pertama saya rebus dulu 20 butir telur, saya tambahkan sedikit garam ya, 1 sendok teh. Nah ini saya aduk ya supaya nanti bagian kuning telurnya ketika matang itu tidak terlalu terletak di pinggir. Ini kita tenggelamkan ya telurnya. Kita masak selama kurang lebih 10 menit. Nah ini sudah 10 menit, sudah kokoh ya. Ini berbusa ya, mungkin ada yang pecah ya, 1 atau 2. Kita matikan kompornya lalu siram dengan air mengalir. Lanjut, ini adalah bumbu halusnya, 200 gram cabai merah, 100 gram bawang merahnya nanti dibagi 2 ya. Sebagian dihaluskan ini ya, lalu sebagian diiris. Sudah saya masukkan juga 5 siung bawang putih. Kita masukkan sedikit minyak untuk mengurangi percampuran air ya. Dan ini 5 butir kemiri sudah saya goreng agar nanti ketika jadi sambal tidak mudah basi. Kali ini saya menghaluskan bahan-bahan masakan saya menggunakan Magic Chopper Mitoshiba CH200. Ini adalah produk dari mitoshiba.id. Kapasitas chopper 700 ml dan ada jarnya 2 liter. Yang naksir ya bisa dicek di Instagramnya Mito atau bisa di toko online ya, Tokopedia, Shopee. Ini harganya 700.000. Ini manfaat banget di dapur, itu nolongin banget. Terutama untuk saya yang anaknya banyak, keluarga besar yang masak setiap hari dan partainya nggak sedikit. Nah ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Telurnya sudah dikupas cantik banget, yang gagal 1-2 ya, supaya nanti digorengnya tuh tidak meleduk-leduk. Ini saya taburi dengan tepung maizena, kita baluri, kita ratakan seperti ini sambil memanaskan minyak di atas kompor. Nah ini belum rata ya, kita kocok biar tepungnya menyebar ke permukaan telurnya dengan rata ya, supaya ketika digoreng tidak berbahaya. Langsung kita masukkan ke minyak panas. Kita goreng ya sampai warnanya kuning kecoklatan dan lapisan luarnya itu kenyal. Nah ini minyaknya tuh berbusa entah mengapa, ini sudah 2 minggu ya. Teknik agar busanya tidak luber tumpah kemana-mana, jadi kita letakkan, ini saya letakkan kayu di atas penggorengannya. Setelah dibolak-balik dan warnanya kuning kecoklatan, ini siap kita angkat ya. Hasilnya seperti ini, cantik. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita tumis separuh dari bawang merah. Saya tambahkan dengan 1 papan pete yang sudah dikupas. Kita tumis sampai warna bawang merahnya tuh kuning kecoklatan. Lalu kita masukkan cabai, kemiri, bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Kita akan masak sampai unsur airnya habis ya, supaya nanti telur disambelinya awet, tidak mudah basi. Nanti kita didihkan sambil kita aduk sesekali sampai warna dari sambalnya itu lebih tua seperti ini ya. Ini saya tambahkan 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas. Terus kita masak sampai berminyak. Kurang tua ya, jadi minyaknya belum naik. Nah ini minyaknya sudah mulai naik, warnanya sudah lebih tua. Ini pertanda unsur airnya makin lama makin habis.
Kita tambahkan dulu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 ibu jari gula merah. Kita tumis sampai semua bumbunya itu nyatu ya, dan gulanya larut. Nah, ini sudah mulai berminyak ya. Kita tes rasa terlebih dahulu. Kurang sedikit garam. Kita aduk sebentar. Nah, ini sudah makin berminyak. Baru kita masukkan telurnya. Nah, ini tinggal kita ratakan saja dan matikan kompornya. Lanjut ke menu kedua, 1 kg pepaya ya, kira-kira setelah dikupas. Kita parut, setelah diparut boleh juga sih diiris-iris tipis-tipis ya kalau tidak ada parutan. Nah, ini sudah saya campur dengan 1 sendok makan garam, kita aduk rata. Nanti akan kita sisihkan terlebih dahulu ya, kita diamkan kurang lebih 10 menit. Fungsi memberi garam itu agar nanti melembut ya, tidak mudah putus ketika dimasak. Dan rasanya tidak kaku. Campur terus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah 1 ons kerupuk krecek, kita siram air panas supaya aroma yang kurang sedapnya hilang dan juga lebih sehat, dan ketika dimasak lebih mudah lembut ya, tidak keras. Lalu 100 gram cabai merah kita masukkan ke dalam panci, plus dengan 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 7 butir kemiri. Kita rebus sampai airnya tersisa sedikit seperti ini, baru kita haluskan. Setelah itu lanjut tumis bawang merah, 7 siung bawang merah, ini 7 siung besar ya. Kita tumis sampai bawang merahnya itu warnanya berubah kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Setelah itu baru kita masukkan cabai halusnya dan bahan-bahan lainnya. Kita aduk. Tambahkan daun salam, daun serai dan lengkuas. Tambahkan 1 papan pete jika ada. Tumis lagi, lebih banyak ditumisnya ya biar wangi. Nah, ini sudah mulai kering dan mulai berminyak. Baru kita masukkan 2 liter air santan kelapa segar. Masukkan secara bertahap. Ini baru masuk 500 cc atau setengah liter. Nah, ini adalah pepaya yang sudah kita marinasi dengan garam tadi ya. Kita bilas, siram, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Kita kembali ke kompor. Ini 500 ml air santan kelapa yang kedua sudah masuk. Lanjut tambahkan penyedap, 3 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, 2 ibu jari gula merah, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk, kita larutkan gula dan lain-lainnya dan aroma dari semua bumbunya supaya keluar. Nah, setelah mendidih seperti ini, namanya ngegolak ya, mendidih dengan sangat. Baru masukkan pepaya.
yang sudah ditiriskan. Lihat, cantik banget warnanya ya. Kita didihkan. Masukkan juga krecek. Kita aduk sambil kita didihkan ya. Saya tambahkan juga cabai rawit merah biar lebih menarik. Kita masak sampai benar-benar medok istilahnya ya, tanak. Nah, ini kita susulkan lagi santan kentalnya di akhir ya. Kita masak lagi sampai benar-benar sudah mantap rasanya. Jangan lupa tes rasa. Rasanya sudah oke. Tetap kita didihkan dulu biar santannya tidak nganil ya, biar santannya menjadi sangat menyatu dengan semua bahan. Baru deh matikan kompornya. Nah, ini hasil akhirnya, bisa langsung disantap bersama ketupat dan telur disambelin, atau bisa jadi hantaran untuk teman-teman dekat dan tetangga dekat ya. Teman-teman, demikian resep kali ini. Salam kuliner Nusantara, endes surendes maknyus.